Shalom saudara, kabar baik saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita tetap bersyukur karena kita selalu diberikan kesempatan yang indah untuk merenungkan firman Tuhan. Saya masih tetap ingin berbagi lagi karena begitu banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang kasih Tuhan. Nah, salah satu lagi Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Sekali lagi ditegaskan, kalau kita bisa saling mengasihi seharusnya karena Yesus Kristus telah mengasihi kita. Kita berkali-kali kita membayangkan betapa sulitnya untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita, ya. Tapi itu tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Kita dapat mengasihi. Tapi rahasia yang paling dalam ialah pertama, sebelum Anda dapat mengasihi mereka, Anda harus merasakan dan memahami betapa dalamnya kasih Tuhan, ya, betapa dalamnya Tuhan mengasihi Anda. Nah, inilah yang sangat penting, bahwa kalau kita memahami betapa dalamnya Tuhan mengasihi kita, sejauh itu kita akan dimampukan juga mengasihi orang yang sulit. Paulus menulis demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, perhatikanlah kata-kata memahami, mengenal, dipenuhi. Tuhan ingin Anda merasakan kasih-Nya yang betapa dalam, betapa lebar, betapa luasnya. Dan Dia ingin Anda memahami kasih-Nya. Mengapa? Nah, itu lebih dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, mengatakan bahwa kita mengasihi Allah karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. Mengapa penting untuk merasa dikasihi Tuhan? Karena orang yang tidak dicintai seringkali adalah orang yang tidak mencintai. Jika Anda tidak merasa benar-benar dicintai, Anda tidak merasa ingin memberikan cinta. Jadi pertama-tama Anda harus mengalami kasih Tuhan bagi diri Anda sendiri. Yesus berkata, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Selama tindakan terburuk Anda dan di saat-saat terendah Anda, Yesus mengasihi Anda. Mengetahui bahwa Anda dikasihi oleh Kristus memberi Anda nilai dan keamanan. Itu juga memungkinkan Anda untuk mengambil resiko mencintai orang lain. Yang Tuhan minta agar Anda bersedia untuk mencintai, dan Dia akan menyediakan kekuatan melakukannya. Kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Ya, saya jadi ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, termasuk hal mengasihi. Yang paling penting ialah kita harus benar-benar memahami betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, panjangnya kasih Tuhan. Saya pernah mendengar satu khotbah bahwa di salib itulah tergambar kasih Yesus Kristus, kasih Allah yang begitu besar. Dia gambarkan kalau tangannya terentang sejauh timur sampai ke barat, itulah kasih yang Allah nyatakan. Bahkan dari
bawa ke atas, itu pun menggambarkan kasih Allah. Dunia ini dalam kasih Allah yang begitu dalam. Jadi semakin kita memahami, mengenal, mengalami kasih Allah, kita akan diberikan kekuatan untuk dapat mengasihi orang-orang yang sulit sekalipun. Adakah amin, saudara? Saya percaya bahwa kita semua berjuang untuk hal ini. Tetapi ketika kita mengalami kasih Allah yang begitu besar, tidak ada yang mustahil. Kasih itu akan mengalir melalui diri saudara dan saya. Dan percayalah, Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.